53. Apa baca? Wal ilmu, bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu tusamma sifatit ta'siri litawaqqufi ta'siri 'alaiha li'anna alladhi yuridu syai'an wa yaqsiduhu la budda wa ayyakuna 'aliman bihi qabla qasdihi lahu summa ba'da qasdihi lahu yubashiru fi'lahu masalan iza kana syai'un fi baitika wa aradta akhzahu fa ilmuka sabiqun ala iradatika li akhzihi wa ba'da iradatika akhzahu ta'khuzuhu bil fi'li fata'alluqu hadhihi sifati ala tartibi fi haqqil habisi fa'awwala yujadil ilmu bi syai' summa qasduhu summa fi'luhu. Kita arti dulu. Wal ilmu, bermula ilmu, wal iradatu dan iradah, wal qudratu dan kudrat, tusama dinamai iya sifat taksiri, sifat taksir. Ngarannya dulu ngarannya sifat taksir. Apa arti taksir? Taksir itu diarti dulu memberi bekas. Arti dulu litawaqqufi taksiri, karena tergantung taksir itu, memberi bekas itu, atau diarti reaksi alaiha atasnya, li'anna alladhi yuridu syai'an, karena orang yang menghendaki sesuatu wa yaqsiduhu dan menujunya la budda pasti, tidak la budda tidak boleh tidak atau pasti ayyakuna aliman bihi, dia mengetahui dengannya qabla qasdihi, sebelum menuju mengkasat baginya, summa ba'da qasdihi, kemudian sesudah mengkasat menujunya lahu baginya yubashiru fi'lahu, menyertai memperbuatnya. Masalah contoh, perhatikan kalimatnya. Yang diarti yubashiru fi'lahu masalah adalah itu, pahamlah. Didabik, digarisi, pahamlah. Summa ba'da qasdihi lahu yubashiru fi'lahu kuma masalan kuma iza kana, apabila ada syai'un fi baitika, sesuatu di rumahmu, wa aradta akhzahu, dan engkau menginginkan mengambilnya, fa ilmuka, maka pengetahuanmu atau mengetahuinya engkau sabiqun ala iradatika, berdahulu atas keinginanmu, li akhlihi, untuk mengambil sesuatu itu,
wa ba'da akhzihi, dan setelah dia mengambil, wa ba'da iradatika akhzahu, ya barisnya mari baris kita mau tak kuning ada dapat napilas. Perhatikan, wa ba'da iradatika akhzahu, dan setelah engkau mengingini mengambilnya, ta'khudhu bil fi'li, maka mengambil engkau dengan perbuatan. Fata'alluqu hadhihi sifati 'ala tartibi, maka ta'alluq ini sifat secara berurutan bihaqil hadis, pada hak nang baru. Awalan, maka pertama kali yujadul ilmu bisyai, didapati pengetahuan dengan sesuatu, summa qasduhu, kemudian menujunya, summa fi'luhu, kemudian mengerjakannya. Titik. Sekarang penjelasannya. Paham Mar? Lu pahamnya pendars? Paham Mar? Paham. Rahmat. Paham dah. Wan. Ya, makanya jangan ngantuk. Hati-hati. Bol paham bol. Ada, jaga penjelasannya. Wal ilmu wal iradatu wal qudratu, sifat ilmu artinya tahu, mengetahui. Wal iradatu, dan iradat bakal hendak. Wal qudratu, mampu atau kuasa. Itu sama dinamakan ia sifat taksir, sifat memberi bekas. Nih, ilmu, iradah, qudrah ini dinamai sifat taksir, sifat yang memberi bekas. Di mana? Ini kisah dalam kehidupan dulu, biar paham. Karena kita ini hidup ada pengetahuan, kita ada ilmu lahir, ada kita tahu iwak ini macam-macam pengetahuan kita tahu tentang makanan, kita tahu tentang minuman, kita tahu tentang ibadah, kita tahu, itu namanya ilmu. Kemudian yang kedua iradah, kita punya keinginan, kita punya kehendak, ya ada. Yang ada, kita hendak apa? Hendak makan, hendak minum, hendak ini, sama. Ya kan? Nah, kemudian kita ada kudrat, ada kemampuan memperbuat, kemampuan mengerjakan. Sifat yang tiga itu, nah, pengetahuan, keinginan, kehendak, kemampuan, ini sifat taksir dalam kehidupan kita. Inilah yang berpengaruh, bereaksi dalam kehidupan kita. Aku ambil contoh, Ikam Rahmat tahu bibinian muaslah. Iyalah, berarti Ikam ilmu pengetahuan tentang perempuan cantik. Imbe Ikam hendak, wajar kan? Nah, ada keinginan apa? Keinginan mengawini, iradah ngarannya. Tadi pengetahuan dulu, pengetahuan tentang perempuan nang bungas, perempuan yang cantik, lalu ada keinginan kawin, ada keinginan mengawini. Berikut hanya digawi, diperbuat, itu kudrat ngarannya. Inilah dalam kehidupan yang ada. Inilah dalam kehidupan Anda. Jadi ilmu, iradat, kudrat kada kau lepas dari kehidupan kita.
Karena ilmu, iradah dan kudrat inilah yang bereaksi nang memberi bekas dalam kehidupan kita. Ini secara umum dulu. Kayaknya dulu bicara Allah, sifat Tuhan kayaknya dulu. Ini biar paham dulu. Iyalah, kita dulu namakan dulu ada pengetahuan tahu bahwa nasi itu nyaman dimakan. Apalagi nasinya nasi beras siam pakai ini tahu kan? Nah setelah tahu lalu ada keinginan makan. Keinginan tuh tahu tuh ngarannya ilmu. Kita hendak makan tuh ngarannya iradah. Belak digawi makan itu namanya kemampuan kudrat. 3 ada. Satu dari 6 3 ini kadada kendemu terjadi. Ikam maulah rahmat hendak lan bibinian tapi kada tahu. Maulah kada mau terjadi itu kada mau. Makanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Tahu dulu. Hanya hendak imbah hendak hanya digawi. Itulah yang ada dalam kehidupan kita. Itu sifat taksir. Bila satu aja kada mau jadi. Kamu tahu bini-bini cantik tapi kada hendak mau jadi. Mau kamu gawe nikah udah mau. Contoh apa bincong kita bincong bos tapi jangan hendak. Mau jadi nikah itu mau. Kadang mau nikah biar paham bahwa yang ada sekarang beredar dalam kehidupan kita ini adalah sifat ilmu, iradah, kudrat. Jadi kamu memahami orang hendak pada ada tahu di karang putihnya kamu hendak tahu lah karang maulah hendak tapi kada tahu ditolak oleh akal. Kenapa kita belajar tauhid itu dasarnya dulu dengan memakai akal ngaran dalil akli dalil secara akal. Bila akal aja kada nerima ada mau, makanya ujar Sayyidina Ali ad-dinu aqlun wa dalilun. Agama ini dibangun dengan akal. Bahasa orang sekarang bukan dengan dongkren ditakutani kada masuk akal kada. Mun akal aja kada nerima kayak apa? Agama Allah itu maha suci. Agama yang sangat rasional, sangat masuk akal. Coba kamu jujur orang ini tuh pikirkan kamu. Satu orang bodoh nang hebat. Kita anggapnya satu orang bodoh. Zuriat Nabi lebih hebat daripada 70 orang alim. Di mana? Kayak apa memahami? Kayak apa akal kita menerima? Mengagama ini dibangun dengan turunan. Jadi mulainya bertanya. Pahamlah. Di dalam Quran itu jelas saja sudah Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu. Orang beriman ini ditinggikan Allah martabatnya. Artinya yang utama itu iman dulu. Turunannya apakah mengandung iman? Iman dulu. Nah setelah iman walladzina utul ilma darajatin. Nang beriman ini pulang lebih ditinggikan Allah derajatnya jika dia berilmu adalah turunan adalah dada. Makanya gampang kita rahmatai syaraful insani bil ilmi wal adabi wat tuqa. Kemuliaan manusia itu dengan ilmu, akhlak dan ketakwaan.
kemana aja modelnya orang masuk akal karena ad-dinu aqlun. Agama ini dibangun dengan kecerdasan akal. Wadalil dan dalil Quran dan hadis Nabi. Nah, sekarang secara akal kita memahami yang terjadi dalam kehidupan ini itu adalah ilmu iradat kudrat. Jadi kita ini segala sesuatu tahu dulu, setelah tahu hendak, setelah hendak menggawi, itulah ilmu iradat kudrat. Makanya disebut sifat taksir, sifat nang berpengaruh, sifat yang memberi bekas. Tanpa nang tiga ini satu aja orang kada terjadi. Kamu tahu bahwa makanan itu nyaman, tahu itu nyaman, tapi kada hendak terjadilah makanan, kada ada. Tahu makanan itu nyaman dan punya keinginan, tapi kada menggawi, hendak aja barangnya kada terjadilah kada juga. Makanya akan terjadi, kayak lagi sesuatu itu akan terjadi satu ilmu iradah kudrat, ada pengetahuan, ada keinginan, ada kemampuan. Nah inilah nang bahaya bagi bini-bini. Ini nih bini-bini hati-hati itu. Nah bejar laki-laki ini ujar tapi kayaknya iya rata-rata punya tahu bahwa bini dua itu nyaman, ada keinginan, tapi kemampuan kada ada. Terjadilah kada terjadi. Tahu bahwa bini dua itu nyaman, duitnya ada, kemampuan ada, keinginan kada ada. Maulah jadi kada. Nang mau terjadi itu tahu, hendak, mampu. Jadi itu orang-orang kenapa itu rumusnya ilmu iradah kudrat itu sama sifat taksir, dinamai sifat yang berpengaruh terjadi dalam kehidupan kita. Nah ada itu orang-orang. Nah, apa ya? Likawaku taksiri alaiha, karena tergantung terjadinya sesuatu alaiha atas yang tiga ini. Lihat kitabnya. Likawaku taksiri alaiha, karena tergantungnya taksir terjadinya sesuatu alaiha atas sifat nang tiga tadi, ilmu iradah kudrat. Satu aja kada terjadi. Satu aja kada terjadi. Maka jadilah tahu, hendak, mampu. Li'anna alladhi yuridu syai'an, karena orang yang menginginkan sesuatu wa yaqsiduhu dan mengkasab menujunya, la budda pasti ayakuna aliman bihi, dia tahu dengannya qabla kasdihi lahu, sebelum dia menginginkan. Ikau sebelum kawin itu tahu dulu bahwa ini bunga kawin itu nyaman, itu lalu ada keinginan summa kabla kasdihi, tahu dulu summa mana tadi aliman kabla kasdihi, kemudian lalu hendak summa ba'da kasdihi lahu yubashiru fi'lahu, kemudian setelah dia menginginkan, dia mengerjakan, menyertakan, memperbuatnya, digawi. Itulah rumusnya.
Masalah contoh, sudah dicontohkan tadi. Ya kalau rahmat ini contoh di kitab benar. Iza kana syai'un bi baitika. Contoh, apabila ada sesuatu di rumahmu, buah buah naga umpamanya atau kulak ya. Ada tahu dah wa arada akhzahu, lalu engkau ingin mengambilnya. Mengambil kulak. Biasanya fa'il muka sabikun ala airadatika, pengetahuanmu atau engkau mengetahui itu berdahulu atas keinginanmu. Ikam tahu dulu di rumah itu ada kulak dulu. Ilmu dahulu tahu bahwa di rumah ini ada kulak. Nah setelah tahu ada kulak, ba'da iradatika akhjahu, kemudian sabikun ala iradatika, pengetahuanmu itu berdahulu atas keinginanmu li akhji, untuk mengambil kulak. Lalu punya keinginan mengambil kulak. Wa ba'da iradatika akhjahu, setelah engkau menginginkan mengambil, ada keinginan mengambil kulak, ta'khuzuhu bil fi'li, lalu engkau ambil kulak itu dengan perbuatan. 3 kada. Tahu ada kulak di rumah, itu ilmu. Keinginan makan kulak itu iradah. Menggauli makan kulak ngarannya kudrarana. Fata'alluqu hadhihi sifati, maka ta'alluq ini sifat ala tartibi, atas urutannya bihaqil hadisi, pada hak yang baru, hak manusia lah kita. Jadi nangka inilah nang normal kita, lawan kita. Nyatakan lawan kita ilmu, iradah, kudrat. Tahu, setelah tahu hendak, setelah hendak menggawi. Tahu ilmu, hendak iradah, menggawi itu kudrat. Ini kita. Nyatakan kita dalam kehidupan kayak itulah. Mau kudrat, kada mau. Maulah orang makan kulak, kada tahu kulak ada di rumah, kada mau. Maulah orang kawin, kada mau. Tahu dulu, setelah tahu hendak menyendawi. Itu urutannya, alat tertib. Urutannya gitu ya. Itu lawan kita. Nah sekarang dalam tauhid lawan Allah kayak apa? Paham? Lawan Allah mukhalafah lil hawadisi, Tuhan kan kayak itu. Ayo pang Tuhan dulu tahu dulu, setelah tahu lalu hendak, lalu kudrat gitu. Ini lawan kita nih ilmu dulu, iradah, hanyar kudrat. Lawan kita itu urutannya. Lawan Allah, karena Allah itu kan bersifat ilmu, bersifat iradah, bersifat kudrat. Tuhan kada sama kayak kita, karena dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dalam sifat 20 Tuhan itu mukhalafah lil hawadisi. Terus Allah kayak apa? Nah, dibahas wa amma fi haqqi ta'ala, adapun pada hak Allah Ta'ala pala tartiba fi sifatihi, kada ada urutan dalam sifat itu. Ipang Tuhan itu berurutan kudrat, iradat, ilmu, kada kayak itu. Terus kayak apa aja kita kada memikirkan? Bisa. Kenapa? Tuhan mukhalafah lil hawadisi, nang berurutan tahu, setelah tahu hendak, setelah hendak mengerjakan itu kita. Adapun Allah kada kayak itu. Tuhan tahu dulu si fulan ini garing, lalu Tuhan punya keinginan menyembuhkan, lalu Tuhan menggawi, kada kayak itu. Bila kita kayak itu berpahaman bahaya, karena menyamakan Allah Ta'ala lawan sifat kita.
Terus pihak ta'ala lawan Allah la tartiba. Tidak ada urutan. Terus kayak apa kita memahami? Ilam kita akuli, kecuali dalam akal, dalam pemikiran berurutan itu dalam pemikiran kita. Kalau Allah ada berurutan, Allah jangan dipadahkan itu tadi. Ini coba lihat. Fa'awalan tuta'akalu, maka pertama kali secara akal tuta'akalu. Sudah di orang riba suruh bacain luput Fa'awalan tuta'akalu, pertama kali dipikirkan nih secara akal nih, annal ilma sabikun, tahu itu berdahulu, summal iradatu, kemudian keinginan, setelah tahu hendak, summal qudratu, kemudian kemampuan, kuasa menggawe. Itu wa amma fit tasiri wal khariji, adapun dalam taksir, reaksi kejadian wal khariji dan kenyataan, fala tartiba fi sifatihi ta'ala, maka tidak ada urutan dalam sifat Tuhan. Tuhan itu pala yuqalu ta'alluqul ilmi bil fi'li, jangan dikatakan Tuhan itu ta'alluq ilmunya dengan berbuat, summal iradati, kemudian iradah kehendak, summal qudrati, kemudian kuasa. Jangan gitu. Kayak ini jangan dipadahkan lawan Allah Ta'ala. Tuhan itu tahu dulu pada kita garing, lalu Tuhan menghendaki kita sembuh, lalu Tuhan menggawe kita sembuh. Itu kita. Ingatkan Tuhan kita. Berurutan dengan itu kita. Ada dan Allah kagak kayak itu. Jangan dipadahkan itu. Li'anna hadza fi haqqil hadis, karena bahwa ini nang berurutan tahu dulu hendak kemudian menggawe, itu dalam hak kita manusia. Wa inna ma tartibu, hanya saja berurutan itu pun bihasabi ta'aqulina, fakat itu menurut akal kita. Itu kan menurut akal kita ada. Ya kan ada. Kita tahu dulu, setelah tahu lalu hendak, setelah itu menggawe, itu menurut akal kita. Kali lagi ini penting nih. Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadisi, tapi sama. Allah tahu, Allah berkehendak, Allah kuasa, tetapi kada berurutan. Pahamlah? Kayak apa jar? Allah mukhalafah lil hawadisi. Allah kada sama lawan kita. Menapa? Kerja. Bisa. Nang nyata Tuhan itu tahu, Allah Ta'ala itu tahu semenjak kita sebelum garing. Ini kita garing. Lalu kita berharap Tuhan, kita yakin Tuhan tahu bahwa kita digaring. Lalu Tuhan berkehendak menyembuhkan kita. Tuhan tahu dengan kita garing ini jauh sebelum kita ada. Tuhan sudah tahu pecangan garing ini. Sudah. Bukan hanya tahu, Tuhan bukan hanya tahu bahwa kita ini garing, kada. Sudah di ilmunya nang kadim sebelum kita tercipta, sudah dalam ilmu Allah Ta'ala Tuhan tahu bahwa hari Selasa si fulan sakit gigi. Itu Tuhan berkehendak, setelah tahu Tuhan menghendaki sembuh, kedekat itu nang jelas urutan tadi itu urusan kemanusiaan, urusan lawan Allah kada kayak itu mukhalafah lil hawadisi. Habis. Kemudian
as-sifatul hadiyata asyarata wasaniyata asyarata min sifatihi ta'ala, sifat yang ke-11 dan yang ke-12 daripada sifat Allah Ta'ala, as-sam'u wal basaru, yaitu sama dan basar, mendengar dan melihat, ila akhirih, wallahu a'lam bissawab.